Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yakni nikmatan mabhunun fihi makatsirum minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu, bukan hanya dua nikmat tersebut, seluruh nikmat-nikmat Allah yang banyak yang tidak terhitung kepada kita, marilah kita syukuri. Karena ketika nikmat tersebut tidak disyukuri, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah dari diri kita, yakni ketika kita tidak bersyukur akan dicabut. Ketika kita bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu termasuk di antara dalil yang kuat bahwasanya ketika kita bersyukur nikmat tersebut pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud syukur adalah asyurku tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Jadi ketika kita sehat ini tidak digunakan untuk maksiat. Berarti lawannya maksiat berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kita berbuat maksiat dan berbuat amal soleh. Jadi memang harus seperti itu karena asyurku tarkul ma'asi, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nek gak tinggu ibadah berarti tinggu maksiat atau paling tidak sesuatu yang percuma, yang sia-sia, yang oleh syariat disuruh untuk meninggalkan. Asyurku tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan kemaksiatan. Mulai termasuk duwe waktu yang longgar gak tinggu berbuat maksiat, yakni tinggu bedal ngaji, tinggu maca Al-Qur'an, tinggu ibadah. Nah, syukur-syukur kemarin tak tegaskan kalau bisa Al-Qur'an itu dirutinkan minimal itu sehari satu juz. Kula secara pribadi berharap minimal jamaah ini minimal satu hari satu juz sehingga setiap satu bulan khatam. Nah, nek wis lancar bisa lebih ditingkatkan lagi, misalnya satu bulan khatam 2 kali atau satu bulan khatam 3 kali, misalkan seperti itu. Kalau bisa diusahakan seperti itu, karena itu termasuk amal ibadah yang luar biasa. Baca Al-Quran itu satu hurufnya saja bernilai 10 kebaikan. 10 kebaikan sama dengan 10 sedekah. Sebagaimana 360 sendi kita itu membutuhkan 360 sedekah. Ketika kita baca Al-Quran yang banyak sudah cukup insya Allah. Nah, di samping itu nanti kita juga amal-amal sedekah yang lain. Ketika yang punya harta tetap amal ibadahnya berupa harta. Karena ketika kita mempunyai nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ilmu dan lain sebagainya, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita tidak
syukuri nikmat tersebut, nikmat tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat tersebut adalah suatu musibah. Jadi sampean duwe duit akeh kok duwite emang gak mendekatkan diri nggone Allah, gak dienggo amal-amal sing diridhoi Allah, termasuk apa mong? Musibah nggih. Jadi musibah yang besar adalah ketika kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah nggih untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane nek duwe harta pun diinfakkan dengan baik kepada keluarga nggih, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat nggih, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, semuanya itu harus ada hak mereka itu nggih. Ada hak mereka nggih. Ada hak untuk mendapatkan harta dari kita yang memiliki harta nggih. Karena ning Al-Qur'an wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nggih, jadi di antara ahli surga itu mereka itu mempunyai hak ya, harta mereka untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Mulanya meskipun orang minta-minta, meskipun minta-minta itu dilarang oleh syariat, tetap harus diberi. Ya, tetap harus diberi itu hak, mereka mendapatkan hak ya. Dan orang-orang yang tidak meminta-minta ya, antara misalnya sahabat kita gak punya, orang sah ngenteni meminta kita kasih, itu di antara bentuk infak harta ya. Ya, itu penting sekali itu ya. Sehingga apa itu gak ono konco kita, orang yang kita kenal misalkan atau tangga kita itu yang mereka itu kesusahan nggih, padahal kita berkecukupan nggih. Jadi kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah adalah kebinasaan nggih. Lah bagaimana ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah, nikmat tersebut itu nanti masuk kategori istidraj nggih. Mulane Rasulullah SAW nate dawuh nggih, idza ra'aitallaha yu'til abda nggih minad dunya ala ma'asihi fa inna ma huwa istidraj. Jadi idza ra'aitallaha, jika kalian melihat Allah yu'til abda, memberi kenikmatan kepada seorang hamba nggih, minad dunya, dari kenikmatan dunia, ala ma'asihi, padahal dia selalu berbuat maksiat, ma yuhibbu, dia mendapatkan sesuai yang diinginkannya di dalam dunia ini, fa inna ma huwa istidraj, maka orang-orang tersebut, kenikmatan tersebut adalah istidraj, dilulu karo Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ku pembatasan, Pak. Fa inna maka hanyalah gitu. Dadi wong-wong sing berbuat maksiat itu kok uripe lancar. Nggih. Wong berbuat maksiat itu kok uripe lancar nggih, pengen apa ketekan. Iku nek jare hadis Nabi ku ning ngene riwayat Imam Ahmad iku fa inna ma huwa istidraj. Mulane sampean gak usah ngiri nggih, nek ana wong kafir utawa wong munafik utawa wong sing akeh maksiate, wong ahli bid'ah kok hidupe mewah, nggih, kok hidupe mewah padahal dia selalu mengerjakan kebid'ahan dan kemaksiatan. Sampean itu bukan bukti kebenaran perbuatan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Fa innama hasr, jenenge pembatasan, dibatasi oleh Allah, hanyalah itu adalah istidraj nggih dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Ning gone Al-Qur'ane disebutno bahkan orang-orang yang mendapatkan istidraj ini adalah orang-orang yang tadinya itu mendapatkan peringatan tapi mereka terus selalu berbuat maksiat, akhirnya dibukakan pintu-pintu kenikmatan dunia. Setelah itu nggih, di akhir hidupnya nggih, setelah itu mereka diadab dengan tiba-tiba, yakni adab siksa yang cepat, yakni adab di dunia ini, dan nanti akan diadab di akhirat. Jadi kita bersabar saja nggih. Kita nek iso kita iku diuji Allah, ujian kan ono kayak ujian ujian loro, ujian penak ya. Jadi mudah-mudahan kita diuji ujian sing penak. Nanti ujian gak harus loro, penak ujian. Sampeyan ndek harta akeh, ujian ndek harta akeh, dulure melarat ora mbok infake nggih, ora mbok kei hadiah, ora mbok sedekoi, sampean termasuk ujiannya gak lulus. Memang sampean sing dihak ning kono wa fi amwali mahaqul lisaili wal mahrum nggih. Ya, dan juga yang ketiga nggih, kita di dalam bertolabul ilmi nggih, jangan lupa memperbaiki niat nggih. Niatnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang menuntut ilmu maupun orang juga yang mengajarkan ilmu nggih, ketika dia tidak berharap wajah Allah, dia berharap dengan harapan-harapan untuk mendapatkan dunia. Misalnya belajar tenanan ben pinter ben dadi ustaz terus mengko oleh amplop misalnya kan niate ngono nggih. Lam yarih raihatal jannah au kama qol nggih.
dia tidak akan mencium bau surga. Pinterlah dadi ustadz lah atau dadi ulama lah nek tujuannya memang bukan untuk akhirat, tujuannya untuk dunia, misalnya mendapat amplop dan lain sebagainya ya, ben diundang rono terus oleh duit ya. Maka itu terus Nabi Muhammad SAW au kamakol iku lam yarih raihatal jannah. Dia tidak mencium bau surga, atau lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak mencium bau surga pada hari kiamat nggih. Bahaya iku. Lah terus piye ono ustaz diamplopi misale? Terus piye? Larangane iku bukan mutlak ustaz gak oleh diamplopi, mergo ono kelompok sing ustaz itu gak oleh diamplopi. Nggih, Pak, wonten, Pak. Wonten mboten? Wonten. Nggih. Lha iku piye iku? Iku asline ning gone surat Yasin niku ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah nggih orang-orang yang tidak minta balasan. Nggih, tidak minta balasan. Yang dilarang itu meminta. Jadi seorang ustaz atau seorang dai penceramah sing tidak boleh meminta. Pasang tarif, Mbak, sing enggak oleh itu. Tapi nek dikei oleh enggak? Boleh, ada dalil yang lain nanti. Nggih. Boleh kalau dikasih, boleh, tapi tidak boleh meminta. Mulane ono penceramah sing pasang tarif misalnya nek gak tarife misalnya 2 juta, 3 juta misalkan seperti nek gak budal. Iku dia kena surat Yasin nih, nggih. Surat Yasin sing apa iku ayat ke-21 sing dia itu dikatakan oleh Ibnu An-Najjar nggih. Ibnu An-Najjar itu pada zaman Nabi Isa nggih. Pada zaman Nabi Isa dia itu utusannya Nabi Isa nggih. Jadi 3 utusan yang diutus di dalam surat Yasin niku nggih, sehingga Ibnu An-Najjar itu bukan utusannya le, pembela dari 3 utusan gitu. Ibnu An-Najjar itu pembela dari 3 utusan. Mulane mereka menyampaikan karena 3 utusannya akan dihukum ya, oleh raja, sehingga Ibnu An-Najjar yang sudah beriman ini mengatakan ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan ya, atas dakwahnya kepada kalian. Orang-orang yang tidak minta balasan itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dalilnya surat Yasin ayat 21 ya. Adapun bagaimana seandainya penceramah atau ustadz nggih iku kok dikasih amplop misalkan nggih. Karena di kalangan Ahlussunnah sendiri ada yang juga berpendapat tidak boleh nggih, padahal bahkan videonya itu tersebar gak oleh nompo amplop kan nggih. Nah, itu ada nggih di dalam yang nggak boleh maksudnya ustadz tersebut sebenarnya keterangan kurang luas, sebenarnya meminta yang nggak boleh nggih. Ini dikasih mboten napa-napa. Terusan di situ di surat Al-Baqarah nggih. Ayat 272, 273 nggih. Itu juga disebutkan tentang nanti infak itu diarahkan kemana nggih. Nih tak bukakno surate nggih. Ben rodok jelas tak gawakno Al-Qur'ane mau. Nek jenengan gadah Al-Qur'an monggo dibuka nggih. Al-Baqarah. Ayat 272 ya. Langsung 273 mawon ya. Jadi ayat 273 itu lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una dzurban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi di situ dikatakan lil fuqara'i. Jadi apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Ya, termasuk diantaranya jihad di jalan Allah tolabul ilmi. Mulane sampean nek kanca tolabul ilmi ku nek ketoke gak miskin kena mbok infaki gitu. Kancam misalnya kancam sesama tolabul ilmi ketok membutuhkan kena diinfaki. Karena di sini lil fuqara'i. Iki ayat iki berkaitan dengan ashabus sufah ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ning kono miskin nggih. Nggih, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing miskin ashabus sufah di situ nggih. Jadi apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jadi karena dia sibuk jihad, diantaranya misalnya seperti tak ceritakan kemarin Imam Bukhari sibuk mempelajari ilmu,
sehingga gak sempat berusaha. Mulane kene dan mereka tidak dapat berusaha di bumi, gak sempat karena sibuk belajar, sibuk dakwah ke sana ke sini nggih. Nah. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Ya memang koyoke wong sugih. Dadi kadang-kadang ana ustaz aku tahu kenal ustaz iku akhirnya kajiannya tutup ning gone daerah apa iku? daerah endi? Daerah Gresik atau mbah ya ning daerah Gresik lah. Jadi kajian tutup gara-gara apa? Dia iku ngulang ngaji terus nggih. Gak ono masukan, kan dia gak meminta-minta seolah-olah metu gagah kayak sugih kan. Biasa ngaji biasa. Terusan dari jamaah sendiri gak mau mengerti nggih. Akhirnya apa? Akhirnya karena saking gak kuat memang bener-bener gak ada apa-apa, akhirnya ngaji diliburkan dia budal kerja gitu. Ada kasus seperti itu. Ngaji diliburkan dia budal kerja. Pernah ada kasus seperti itu nggih. Mulai sampean kudu ngerti. Jadi hal-hal yang seperti itu nggih. Termasuk kancane sampean lho, kancane sampean sing ketoke kangelan yo. Ngoten. Nah, ngoten. Itu ada nggih ngantek kasus seperti itu nggih. Jadi orang-orang yang tidak mengetahuinya mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis, meminta-minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu. Jadi ning kene lanjutannya juga bahwa infak itu juga bisa dengan terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Di antaranya seperti itu nggih. Ayat iki ya lanjutannya termasuk di tafsirnya kemarin juga tak baca nggih. Itu banyak sekali. Nah, itu termasuk di antaranya seandainya seorang ustadz itu miskin, maka itu bisa jadi apa? Sedekah nggih. Tapi seandainya ustadz itu kaya, nek gak meminta kok dikasih, bisa jadi hadiah. Seperti itu harus dipahami. Jadi gak kok langsung mutlak nggak boleh menerima nggih. Kemarin kula mergo sering dikirimi kanca kula videonya ustadz itu bahwa apa dakwah tidak boleh menerima upah yo. Dikirimi terus aku. Nah, kan. Jadi pemahamannya bukan seperti itu. Meminta yang tidak boleh nggih. Meminta ini harus diluruskan nggih. Meminta yang tidak boleh dan kita harus tahu kondisi nggih. Kondisi bukan hanya ustadz tolabul ilmi pun seperti itu. Nek sekirane kok ketoke uripe kangelan, mergawe kangelan itu dibantu mawon, kersane saged budal ngaji terus kan ngoten nggih. Sehingga kita ini nanti tolong menolong nggih di dalam kebaikan kan ngoten. Non? Pasang tarif. Ya enggak boleh pasang tarif itu loh. Dan tujuan hatinya dia. Mulane ning kono ning gone liwat hadise barang siapa mencari ilmu dengan yang ilmu tersebut seharusnya dia bertujuan untuk tujuan akhirat tapi dia meniatkannya untuk tujuan dunia, lam yarih royatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga nggih. Padahal bau surga tercium selama 500 tahun perjalanan nggih. Panjang sekali kowe gak tercium nggih. Dan karena hadisnya juga ya, ada hadis dari Abdullah bin Abbas, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajarkan kitabullah. Boleh nggih. Mulane pondok-pondok itu apa itu guru-gurunya dibayari karena memang boleh, tapi gurunya tidak memasang tarif minta bayaran, tapi dibayari. Jadi ono hadisnya riwayat apa itu Imam Bukhari nggih. Jadi inna haqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak nggih untuk kalian terima nggih. Apa itu pahalane utawa opahe adalah mengajarkan kitabullah nggih. Cuma kula niku pengen niku malah cara nggawe pendidikan niku pengen ngadakno pendidikan gratis sajane pengen. Mergo kula ngrasakno kiambak termasuk kanca-kanca kula sing gak iso mondokno anake. Kula pengen cita-cita umpama iso nggawe pendidikan iki sing gratis ngono pengen. Nggih, pengen nggawe sing gratis, paling tidak bagi yang tidak mampu benar-benar gratis total, ngoten. Pengine ngoten, kula pengen nggih. Suatu saat nanti muga-muga terwujud nggih. Suatu saat nanti muga-muga terwujud karena kemarin sudah diajukan ke sana, katanya mau dibuatkan kalau diterima diajukan ning gone yayasan yang ada di Arab sana. Jadi pingine kula rencanane pingine ngoten nggih, buat yang gratis ben anak-anake wong sing kenal sunah ben sing gak kuwate ben tetep di ngajikno kan ngoten. Suatu saat nanti mungkin.
Ya nek Allah ngabulno cepet ya iso cepet, suwe ya iso suwe, terserah Allah Subhanahu wa taala apike piye kan ngoten nggih. Kemarin kita sampai bab masalah khuf nggih. Bon nggih, mukadimah sampun nggih. Iki karena kula mendapatkan WA dari teman dadi iki nek gak tak sampaikan nanti pahamnya itu memang benar-benar tidak boleh menerima amplop gitu loh nggih. Terus akhirnya ono nek kula wis kerja, kula iku malah nek kula wis kerja, nek kula iku malah apa iku kemarin niku tak sanjangi bayar SPP tanggal 4 kan kemarin kula. Kula ceritakan bayar SPP tanggal 4 ya Pak kula. Iki kula cerita kebaikan bukan berarti pamer nggih, muga jare cerita kebaikan ono pamer gak karek atine nggih. Jadi kula kemarin niku kan cerita kali jenengan Pak nggih, sedaya nggih. Bahwa kula niku nate sing liwat ngarep kula mboten biasa kula paringi kan riyen kan lancar kula mbayar. Muga sering sedekah iku ternyata lancar. Terus pas kula sekali-kali gak tak kei ya ternyata kula malah telat. Jadi mbayar itu telat sampai tanggal padahal maksimal terakhir bayar tanggal 10. Kula mbayar nganti tanggal 15. Telat beberapa bulan terus akhirnya sing biasa liwat nang ngarepe oleh kunyarpi tak kei neh. Nggih. Yo tak kei iki cerita ben sampean tambah yakin tentang sedekah. Tak kei neh ternyata apa? Bulan berikutnya jelang 1 bulan bayarku tanggal 4. Oh gak telat malah. Lho, bar ngono, mergo aku seneng neh, ana liyane neh tak kei neh. Lho kinane iki urung wayah bayar, dhuwitku wis cukup kanggo bayar. Lho kan ngoten gitu loh. Jadi itu harus dibuktikan ngoten lho. Kula crita njenengan mbah semangat meninfakkan harta iku penting mergo. Oh, iya ana sing ketinggalan neh nggih, ana sing ketinggalan neh. Surat Al-Adariyat kula sope nggih. Adariyat ayat 50 surat 51 ayat 19 nggih. Iki penting juga nggih. Penting juga iki. Ben sampean semangat to. Kula nyritakno iki mang eling nggih. Nah, halaman 521. Tak bacakan nggih, halaman 521 nggih. Ayat berapa tadi? Ayat 19 nggih. Tak bacakan nggih. Dari ayat 15 nggih. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga nggih. Berada di surga dan mata air nggih. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin nggih. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Iki penting ditiru nggih. Wabil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah iki penting nggih. Jadi sifatnya orang yang bertakwa sampai nek pengen nglakoni iki. Mulane aku eling nyampekno takon semangat sedekah mang dan wis tak kei contoh sedekah sing pas gak sedekah malah seret. Nggih, iku kanggo semangat nggih. Jadi apa iku surat apa mau Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19 nggih. Tak bacakan nggih. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh tanaman-tanaman dan mata air nggih. Di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia yakni adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Niki penting nggih, jenengan latihan sedikit tidur di waktu malam nggih. Tidure sing dianjurkan Nabi setelah sholat Isya segera tidur ketika tidak ada hajat nggih. Terus kemudian bangun ketika sudah pagi, yakni ketika lebih dari 12 malam atau sekitar jam 12 lebih 1, 2 atau 3 nggih. Iku yang penting. Jadi sedikit kan tidur iki termasuk ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa yang menikmati surga. Dan surga itu sebagaimana siksa neraka itu bisa di dunia dan di akhirat gitu loh. Artinya apa? Wong sing berbuat dosa kan ada yang apa itu siksa kecil, yakni siksa yang disegerakan di dunia berupa kesusahan dan siksa di akhirat berupa neraka. Dan surga juga seperti itu, ada yang disegerakan di dunia yakni surga kecil yakni kebahagiaan kita, ketentraman hidup kita di dunia, dan juga besok surga di akhirat. Mulanya orang-orang yang menaiki surga ini yakni orang yang bertakwa ini di antara contoh niki innal muttaqina fi jannati wa uyun niki. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, ini di antara salah satu ciri niki. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki dilatih iki pokoke kula harap jamaah niki nglatih bangun malam nggih. Dipaksakan nggih untuk bangun malam nggih. Ben bener-bener nanti menikmati surga nggih, dan kita harapkan surga dunia akhirat karena surga dunia diantaranya ketentraman hidup nggih.
Yang penting kita itu tentrem hidupnya. Terus kemudian pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ini penting juga. Jadi cirine apa orang bertakwa itu adalah diantaranya memang apa mau sedikit tidur, beristighfar di akhir malam, terus kemudian hartanya ada hak bagi orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, ada hak gitu. Mulane sampean ojo ngantek nek harta gak pernah dikeluarkan untuk orang yang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta gitu. Mulane sing ning pasar sing tak kei sebenarnya tidak meminta, dia memang orang tua mau angger-angger lewat tapi dikei purun. Iku nggih wonten. Nggih, dadi enten sing meminta-minta juga. Dadi kula prakteke nggih sing meminta ya tak kei, sing gak meminta ya tak kei. Dadi gak usah wong minta-minta iku dosa, iku urusan dia. Kan ning kene awake dhewe dikongkon memberi orang yang minta itu meminta, mereka yang minta itu adalah ujian dia, dosanya dia. Kalau kita bisa menasihati, dinasihati nggih semaksimal mungkin orang yang minta itu. Tapi tetap ketika ada yang meminta kita kasih nggih. Dan tidak meminta pun ketika melihat dia orang yang membutuhkan kita kasih. Seandainya dia orang kaya masuk kategori hadiah kan ngoten nggih. Iki aku duwe sifat iki sing gelem diadiahi sapa? Mau. Mbah sapa? Iku ngacung sik. Isek siji lho. Monggo ibu-ibu ana lho. Ya mokor telu niku. Nah, kan ngoten. Hadiah niku wonge wong kan iki wong wis mampu-mampu gitu kan hadiah. Ora usah tuntutan ngoten niku. Iku dengan sendirinya itu Allah Subhanahu wa taala mungkin sing ngatur. Jadi itu kenikmatan kita termasuk iso teko ngaji nggih. Dimanapun enggak harus di sini ngoten. Bahkan kula ini sebenarnya nggih biyono gak kepengen ngaji belajar pengen dadi ustaz nggih mboten, hajane kula niku umpama ana sing luwih pinter neh ngajar kula malah seneng kan ngoten. Ya, tapi ternyata Allah nakdirno kula sing dipeso dikongkon ngajar kan ngoten. Dadi nggih diajar kan ngoten. Iki termasuk ibadah kula kan ngoten. Babul masih alal khufaini nggih. Bab membasuh di atas apa iku khufen. Khufen niku apa kae? Nek cara kene wis cukup kaos kaki, mergo apa khuf ning kene mboten wonten. Gantine khuf kaos kaki kan wonten. Gampang to kaos kaki itu aja. Tak baca dari hadis pertama diulangi ya. Kemarin hadis pertama mokor bonus tok karena mukadimah kemarin terlalu panjang. Gak apa-apa memang wong tua-tua sing dipentingno malah mukadimah niku nek masalah ngene iki kan maca dhewe gampang masalah fikih yang ngene iki. Diwaca terjemahane iku iso nek gak iso kok takok kan ngoten iki. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatwa mongko wudu sapa Nabi fa itu mongko kemudian merunduk sapa ingsun nggih li anzia nggih supaya nyopot sapa ingsun khufaihi ing khufe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuf iku sepatu semacam kaos kaki nggih, sepatu tipis ngoten nggih dari kulit semacam kaos kaki nggih. Fungsine hampir sama dengan kaos kaki, cuma kula mboten nate ngertos khuf niku nggih. Faqala mongko matur sinten Nabi dak huma nggih. Ninggalno sapa sira nggih. Huma ing karone khuf nggih. Yani aja coplok kan ngoten. Fa ini mau sampe ingsun iku adkhul tuhuma nggih nglebono sapa ingsun huma ing karone kace tahirataini dalam keadaan suci nggih. Famasa mongko ngusap sinten Nabi alaihi ing atase khuf yakni kaos kaki muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ketika akan berwudu ternyata ketika beliau memakai khufe dalam keadaan suci dipakai sampai misalnya baru wudu terus pakai kaos kaki nanti wudu lagi boleh kaos kaki diusap gak usah ditetek gak usah digebyur banyu itu jenenge rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala kan. Oleh rusuh, oleh keringanan nggih, gak repot-repot nggih. Tapi syaratnya masange ketika dia sudah suci nggih. Walil arba'ati anhu illan Nasa'i kecuali man Nasa'i anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal khufi wa asfalahu. Iki hadise dhaif sing iki nggih. Jadi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngusap nggih, dhuwure nggih, khuf lan ngusap ngisore khuf. Iki hadise dhaif nggih. Gak perlu dibahas karena hadisnya dhaif. Kemudian hadis kedua nggih. Hadis pertama tadi faedah di antarane ketika apa iku bolehnya kita itu
apa jenenge khidmat nggih ning gone guru nggih. Khidmat ning gone guru. Dadi para ulama iku menyimpulkan di sini bahwa khidmat ning gone guru. Misalnya ana guru digawakno sandale ditatakno sandale nggih, utawa wudu dipekno banyu. Nek biyen kan mungkin ditimbakno kan ngoten. Nek saiki kan gak nggone Pak Sirito diputer nek ora usah nimbakno wis metu banyu. Banyune ki biyen ditimbakno. Zaman isine langgar nu kiyaine pe wudu nggih. Kiai langgar pe wudu, saurunge wudu bocah padha wis teko dhisik dibeki wisan niku apa jenenge niku. Padasan niku kan ngoten nggih. Iku termasuk khidmat nggih. Khidmat ya, utawa apa iku sajadah rong pasangan dipasangno iku termasuk khidmat itu dibolehkan sebagaimana ini netekno apa iku khufe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ngoten. Di khidmat nggih karena keilmuannya iku boleh nggih. Tapi ketika khidmat karena harta maka itu tercela, tidak boleh nggih. Tercela nggih. Ketika wong berhartalah kita seandainya menghormati khidmat, kita harus melihat karena dia mungkin karena tuanya nggih, karena dia sahabat kita, karena dia apa itu saudara kita sama Islam, karena dia itu misalnya juga berharta juga berilmu. Jangan sekali-kali hanya karena hartanya. Wis wong sugih dipuereke, ngerunduk nggih, sopan. Tujuannya apa? Karena hartanya itu tidak boleh, itu tercela nggih. Tapi nek karena dia temanku, meskipun kaya kan kita teman saudara kita seiman. Kayak mulane sing ditoto iku atine. Meskipun kita baik dengan orang kaya iku sing penting hatinya yang ditata nggih. Nah, tapi nek kira-kira karena hartane engko ben nek golek utangan gampang, nah iku gak boleh iku kan ngoten. Mulane gak boleh iku nggih. Itu ndak boleh nggih. Tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala nggih. Alhamdulillah kita mempunyai teman kaya. Seandainya kita mempunyai teman yang kaya banyak harta nggih, kita dekati dalam rangka nggih, dakwah dalam rangka kita itu dia saudara kita seiman, seandainya ada kesalahan di dalam mengelola harta kita bisa mengingatkan, maka itu lebih baik nggih. Misalkan wong sing berharta sampean kenal koncone biyen sekolah, enggak ternyata dia hartanya banyak gak bayar zakat. Itu patut kita dekati, kita hormati supaya dekat dengan kita dan nanti kita bisa memasukkan dakwah berupa menyampaikan tentang zakat. Nah, itu boleh itu karena apa? Menghormatinya karena Allah, dia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menyadarkan dia itu boleh, bukan karena hartanya ya. Bukan karena harta mergo sugih hormat, tapi nek karo sing melarat gak hormat itu ndak boleh kan. Benti songan sangoni kan ngoten. Nah, itu nek tujuannya kuwi salah nggih. Mulane tujuannya yang ada di dalam hati nggih. Innamal a'malu bin niat nggih. Mulane ning gone apa siirane apa anniyatu syartun lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal nggih. Jadi niat itu adalah syarat saya amal nggih. Apik eleke amal tergantung niate wong liya gak ero. Kowe ya aja suudon ku deket-deket mbek penguasa, deket-deket mbek wong sugih. Tujuane ngene berarti sampean sing suudon belum tentu, bisa jadi dia dengan tujuan dakwah gitu nggih. Ada udang di balik batu. Pun hadis kedua wa an aliyin radhiyallahu anhu qala law kana dinu birra'yi la kana asfalul khufi aula bil masimin alahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsau ala dhuhri khuffai akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Nah, diriwayatkan saking Sayyidina Ali nggih radhiyallahu anhu annau satemene Ali iku kala ngendika sinten Ali nggih. Law kana dinu. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu nggih, seandainya agama lamun ono apa ad-dinu agama iku birra'yi berdasarkan akal nggih. Semata nggih. Lakana mongko ono apa asfalul khufi nggih. Apa asfalul khufi arah nggih, ngisore khuf iku aula bil mashi nggih. Lebih berhak untuk diusap min alahu tinimbang saking dhuwure khuf. Jadi khuf iku sepatu sing dienggo mlakune mare-mare corong saiki kaos kaki nggo mlakune mare-mare nggih. Maka yang lebih berhak diusap sing ngisor. Mergo kenapa? Kemungkinan besar kena kotoran nggih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Yamsahu nggih, ngusap sinten Nabi ala dhairi khufai ing atase jobone khufai Nabi Muhammad sing ngisor malah ora sing dhuwur sing diusap, kecuali nek ngisor ketok ana kotoran nggih, kecuali memang harus diusap dibersihkan. Tapi dalam hal mengusap saja dalam hal wudu, tapi dalam kondisi
khufe itu suci, maka sing diusap dhuwure tok gak ngisore. Iku nandakno apa? Agama itu tidak berdasarkan akal, tapi agama itu masuk akal, tapi tidak berdasarkan akal. Nek gak cocok mbek akal, akale kudu sami'na wa ata'na nggih. Diterima, dilakoni suatu saat akan ketemu nggih. Sebagaimana penemuan-penemuan tentang penemuan teknologi saiki. Zaman kebiyen kan gak masuk akal. Lalat masuk ning kopi, dicelupno pisan. Kan gak masuk akal. Mestinya langsung nagake dicuthik kan? Tapi karena agama gak berdasarkan akal nggih. Tapi aslinya masuk akal. Wong biyen mergo akale gungtuk. Ternyata diteliti secara ilmiah dadak laler itu ternyata nggawa penyakit mek nggawa obat. Lah ketika nyemplung dhek miring penyakitnya sing dilebokno lho. Nah, iku nek diblesno pisan obate melok. Dadi ning nggone kopi ku ana racun, ana penaware kan ngoten. Kan nek cara wong biyen sing ora penelitian ilmiah kan gak masuk akal. Lah apa diblesno pisan langsung dibuat. Tapi ternyata setelah ono penelitian ilmiah ternyata masuk akal juga. Kok seandainya ono syariat-syariat sing saiki kita rong masuk akal, iku asline yo sesuai akal tapi awak dhewe sing rong tuk. Mulane kudu sami'na wa ata'na. Aja diakal-akali dhewe kan ngoten. Iya dicemplungno, nek kolu yo sampean ombe, nek gak yo ora apa-apa kan ngoten. Ning kono pokoke dikon nyemplungno kan. Nek kula tetep kula ombe mboten napa-napa niku. Cemplungno blut. Ini ombe wis ana penaware kok kan ngoten. Dadi ning kono ana racun ya ana penaware. Dibuak iku. Nang hadise dikon buak iku kan. Nek laler ijo ketok karuan gedembul ya kena kolu ya ora usah ombe. Laler ijo sing gedembul sikile ngono bar nyemplok-nemplok ning ndi-ndi ngono ya nek jorok ya. Mulane itu boleh diminum, boleh tidak nggih. Ustaz ya, hadis ini. Nggih. Hadis ini dibawakan oleh Ali. Dia berkata, nanti yang berkata itu Ali. Nggih. Jadi artinya bukan pola Rasulullah. Nggih. Atau dia melihat tingkah laku Rasulullah. Nggih. Terus ini juga dimasukkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan isnad yang hasan. Nggih. Ini kedudukan hadis ini gimana ya? Hasan itu bisa dipakai? Enggak, maksudnya ini loh, yang membawa Ali ini loh. Nggih. Yang mempunyai pendapat seperti ini kan Ali. Nggih. Terus ini apa termasuk kategori hadis apa ya, marfu atau apa? Mboten ngoten nggih. Iki sembawa Ali tapi Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Ini enggak disebutkan melihat. Niku waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Jadi iku nggih marfu niku. Iku nyampe nggih. Nyampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadise sahih nggih. Jadi Sayyidina Ali mengatakan itu seandainya nggih agama itu berdasarkan akal nggih, maka yang diusap harusnya gitu loh. Beliau memberi mukadimah yang diusap harusnya bawahe juga gitu. Tapi karena Rasulullah SAW mengusapnya dure sehingga yuk kita usap dure, pasti ada hikmah di balik itu yang belum sampai akal kita gitu. Ya, saya balik kita melihat ini, yang melihat Rasulullah. Kalau enggak itu yang menyampaikan itu sahabat Nabi, kedudukannya gimana ya? Kenapa? Kalau yang menyampaikan itu sahabat Nabi. Oh, perkataannya sahabat Nabi nggih. Namanya hadis mauquf. Nah, hadis mauquf itu tetap bisa diterima karena sahabat Nabi itu semuanya adil nggih. Dan sahabat Nabi mengatakan tidak mungkin mengatakan sesuatu kalau tidak berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mauquf nggih. Hadis mauquf bisa dipakai gitu. Bisa digunakan untuk pedoman asal hadisnya sahih nggih. Jadi sama itu sahabat Nabi ya. Nggih, sahabat Nabi bisa karena semua sahabat Nabi sepakat para ulama bahwa sahabat Nabi itu adil. Nggih, tidak tertolak nggih. Gak perlu diteliti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Persaksiannya dibenarkan nggih. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ngoten. Niku hadis mauquf nggih. Mauquf ning gone sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Sampai di sahabat. Nggih. Nggih. Tapi bisa digunakan Bisa, asal hadisnya sahih gitu. Jadi kewajiban mengusap itu yang di bagian atas nggih. Jadi enggak di bawah, nek bawah ketoke rusuh
diusap ya gak apa-apa nggih. Tujuane ngusape karena kok kotor misalnya, ngeres misalnya kan ngoten nggih. Jadi agama dibangun di atas wahyu nggih. Karena Nabi Muhammad SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad itu berdasarkan wahyu dan yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam nggih. Kemudian hadis nomor 3 nggih, wa an Sofwan bin Asalin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safron alla nanza'a khifafana thalatha ayyamin wa layaliyahunna ila min janabatin la walakin min ghaitin wa baulin wa numin akhrajun Nasa'i wa Tirmidzi wa Abdullahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu nggih. Disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi diriwayatkan saking Sofyan bin Asal nih. Kala ngendika sinten Sofyan. Kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruna nggih. Perintah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa? Iku ya'muruna perintah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing kita idza kunna. Ing dalem nalikane ana sapa kita iku safron lunga nggih, safar nggih. Allah nanzia ing yen ora nyopot sapa kita khifafana ing khuf kita nggih. Jadi kalau saya copot sampean lunga kaos kaki rasa copot ndak ada masalah nggih. Nggih. Salah satu ayamin ing dalem telune pira-pira dina walayaliyahuna lan sertane wengine nggih. Telung dina telung bengi. Illa min janabatin kerjaba krana arahe jinabat. Tapi sampean lunga kaos kakian koma bar wudu tapi syaratnya nggih bar wudu kaos kakian terus lunga ora usah copot ra apa-apa angger mlebu masjid pe wudu pe usap tok. Gak apa-apa kan. Asal tidak waktu kira atau penting. Enggak. Asal tidak apa itu? Asal tidak jinabat. Sampean berak kencing mboten napa-napa nggih. Walakin lan tapi min guaitin saking buang air besar wa bolinan buang air kecil wa nomen lan turu nggih. Maksudnya apa? Malah boleh nggih. Jadi boleh nggih diusap nggih. Ketika dia itu batale karena buang air besar, karena kencing, karena tidur itu tidak ada masalah, tetap diusap. Tapi nek karena jinabat maka wajib dicopot nih. Terus mandi jinabat nih. Wajib dicopot. Dan ini termasuk dalil bahwasanya jinabat itu membatalkan tentang mengusap khuf. Jadi di antara pembatal khuf adalah jinabat. Jadi dia batal gak oleh diusap harus dicopot nggih. Tapi buang air besar, air kecil tidak membatalkan khuf. Tapi karena apa? Itu termasuk dalil buang air besar, air kecil, tidur itu masuk kategori apa? Sesuatu yang membatalkan wudu nggih. Jadi perintah Nabi ketika kita itu safar nggih. Ketika kita lunga nggih, diperintah untuk mengusap khuf. Itu para ulama mengatakan karena tidak ada pengecualian meskipun ada perbedaan para ulama nggih. Bahwasanya boleh mengusap khuf yang berlubang. Meskipun nggih perbedaan para ulama nggih. Di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan nek khufe atau kaki bolong sing ning nggone anggota wudu nggih, misale kemirene ketok utawa gegere jempolane misale ketok, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dilarang, tidak boleh, tidak sah mengusap khuf nggih. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh kalau lubangnya kurang dari 3 jari, rusake saithik boleh. Itu Imam Abu Hanifah karena enggak ada batasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Menurut Imam Abu Hanifah boleh nggih. Nah, ketika apa itu rusake kurang dari 3 jari, ambane gak sampai-sampene rusake. Asal saya kena dinggo. Nah, rusak misalnya kan ngono. Lho zaman Nabi kan iki termasuk pergi perang bareng kan nggone hadis liyane nanti. Pergi perang kan disuruh apa mengusap khuf nggih. Otomatis di dalam peperangan itu bisa jadi khufe sobek, bisa kan ngono. Rusak. Tapi ternyata tidak ada perincian tentang khuf sobek maupun tidak nggih. Tapi dalam rangka hati-hati Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melarang.
Namun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh asal tidak rusak parah, asal hanya sekitar 3 jari atau lebih. Terus Imam Malik bahkan mengatakan boleh-boleh saja meskipun rusak asal tidak terlalu parah sehingga tidak layak pakai, asal layak pakai masih boleh diusap. Itu perbedaan di antara imam mazhab nggih. Termasuk dikuatan Imam Ibnu Taimiyah boleh saja asal isek layak pakai kaos kaki isek dinggo bolong-bolong lah isek oleh diusap kan ngoten. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Taimiyah dan juga lain-lain nggih, termasuk Imam Ats-Tsauri nggih, termasuk Imam Ishaq, Imam Al-Auza'i membolehkan meskipun rusak nggih. Membolehkan. Tapi sing gak ngolehna sinten wau? Imam Asy-Syafi'i ambek Imam Ahmad, mereka dalam hati-hati. Jadi mazhab yang paling hati-hati itu mazhab Imam Syafi'i. Ikhtiyaton dalam rangka hati-hati gitu loh. Tapi mazhab yang lain itu kebanyakan longgar gitu. Nah, itu. Nah, longgar gitu. Dalam rangka hati-hati saja gitu. Jadi buang air besar, air kecil, tidur itu membatalkan wudhu. Termasuk yang membatalkan wudhu apa? Tidur tapi setelah bab iki ana bab sesuatu yang membatalkan wudhu. Di antaranya apa? Lupa ingatan. Lupa ingatan nggih, pingsan nggih, dibius itu juga membatalkan wudhu kan. Terus ulama juga berbeda pendapat tentang perbedaan tentang mengusap atau tidak mengusap. Kan ini ono keringanan konggone Allah ya dari Rasulullah SAW bahwasanya nek wis kaos kakian usap wae oleh keringanan konggone Allah, nek safar oleh 3 dina bahkan nek mukim 1 hari itu boleh. Dan itu ulama berbeda pendapat apakah afdol diusap atau afdol ditetek terus dibasuh. Nah itu nggih. Di antara ulama mengatakan afdol diusap. Tunggale iku Pak safar oleh ngosor salat. Iku utama dikosor toh utama salat genep. Utama dijama utawa uga. Nah iku ulama sing paling kula sepakati iku lebih utama dikosor. Mulane mengusap kaos kaki itu lebih utama daripada membasuh ketika memang dibutuhkan nggih. Ketika safar butuh waktu yang waktunya mepet dan lain sebagainya nggih, utawa dalam keadaan dia dingin nggih, misalnya wong wis tuwa gak patek betah kedinginan kakine, maka itu lebih utama diusap nggih. Karena apa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbu ayyukhadhu bi rukhasihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai jika rusuhnya itu diambil. Ono dalile. Jadi ketika Allah memberi keringanan diambil itu Allah cinta. Sampean misalnya dikai keringanan, misalnya tuku lampu ning aku wis gak apa-apa lah bayar separuh wae. Sampean gelem aku seneng. Kan ngono. Gitu nah. Dikai keringanan kan gitu. Tapi banyak yang selaginya waktunya ada saya suruh untuk potong enggak usah Pak, mau kita masih longgar. Iya. Jangan itu diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bose ngekeki keringanan kan ngoten. Nah, nek bahasane diskon dari pusat jadi kan ngono. Sing terkenal tenar hai kan dukungan pusat kan ngoten. Ya ngono ae digo masalah dukungan pusat. Dukungan pusat itu maksudnya yo kabeh. Kan ngoten nggih. Jadi boleh itu nggih. Bahkan nek cara kula lebih baik rukhsah itu dijalankan nggih. Lebih baik rukhsah itu dijalankan. Adapun seandainya kita berpergian, kan bepergian itu ono amirus safar, gitu. Ono pemimpin safar. Harus ada bepergian itu ketuane. Kok ketuane gak gelem ngosor, gak gelem jama, ayo kita ikut gitu. Karena kita diwajibkan mengikuti pemimpin itu. Misalnya apa itu Pak Suratman, Pak Arjito lunga ambekan pemimpinnya itu gak patek paham tapi dene menetapkan wis ora usah dikosor. Gitu. Wong iki wektune isih longgar misalnya ngono. Nah, pemimpinnya dikandani tentang rukhsah isih gak gelem, maka ketika kita itu jamaah bareng bareng rombongan kok pimpinane ngajak gak dikosor, kita tidak boleh ngosor sendiri. Karena apa? Karena ada pemimpin safar itu. Mulane Pak Harjito misalnya iki sing apik mono rusuh, oleh rusuh ngono Allah oleh dikosor, tapi pimpinan safar iku kok tidak membolehkan ayo jamaah biasa wae kita mengikuti.
Karena apa? Kita diwajibkan mengikuti pemimpin. Karena itu masih dibolehkan, bukan sesuatu yang haram itu. Asal ditunjuk pemimpin. Kan setiap safar harus ada pimpinannya yang ditunjuk nanti. Ketua rombongan harus ada gitu. Tapi ketua rombongan kadang-kadang nggak ngimami. Gitu. Ya maksudnya dikasih masukan bagi yang mengerti. Kayak masukan ketua rombongan dikasih masukan saya gak gelem ya wes kita ikut asal tidak sesuatu yang maksiat. Kan itu kan gak maksiat. Hanya kita tidak jadi menjalankan keringanan karena mengikuti pemimpin Amirus Safar jenenge iki, pemimpin safar gitu. Nah, itu demikian juga puasa ya. Kalau kita safar, Nggih. kita diberi rusuh, diberi pembelaan untuk berbuka, kalau tidak digunakan yang baik yang mana? Itu sesuai keadaan nanti. Nek safare kira-kira gak susah yo. Nek kula asline memang masuk di sini juga nggih. Ya nek rusuh itu dipakai nggih. Cuma tapi karena kita mungkin nanti puasane itu terasa berat ketika sendiri, padahal iki lungone ku ringan, ya nek kula pribadi mboten ngambil kan ngoten niku. Dengan alasan khusus nggih. Tapi berarti nggak menggunakan keringanan. Mboten apa-apa. Mego ono istilah nyaure Pak masalahe, gitu loh. Karena kesulitannya. Karena ada kesulitan yang lain gitu. Ada kesulitan kecuali nek safari itu benar-benar melelahkan, kita ambil. Tapi kalau nggak melelahkan, kita mesti kula pribadi mboten ngambil karena apa? Karena nanti apa itu gitu. Gitu. Jadi karena ada efek nyaur nek ngusap anu kan gak ono efek gitu. Selesai nggih. Gak ono nyaure nggih. Gak ada efek gitu. Jadi kula ngambil situ nggih. Ini ada sedikit pertanyaan. Napa? Jamaah atau kotor itu ukurannya berapa kilo dari Bu Eko ini? Sebenarnya untuk jumhur ulama ukurannya sekitar 80 kilo untuk jumhur ulama. Tapi sebenarnya dalam hadis itu nggak ada batasan. Dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Apakah itu sudah dikatakan bepergian atau belum itu aja. Misalnya sampean budal ning pasar kono kan urung diarani safar berarti gak ono kosor. Tapi ketika sudah dikatakan dan sampean mantep bahwa itu sudah dikatakan sampean lunga, maka itu baru sampean boleh ngosor, boleh. Meskipun enggak 80 kilo nek sampean wis mantep iku jenenge lunga ngoten nggih, maka itu boleh nggih. Sudah. Enggak ada batasan khusus sebenarnya. Berdasarkan apa jumhur ulama membatasi 80 kilo itu? Anu dasarnya dari Ya biasanya berdasarkan perjalanan-perjalanan para ulama dulu nggih ketika mereka melakukan perjalanan sudah mengkosor itu rata-rata itu lebih dari 80 km gitu. Tidak Enggak ada dalil khusus tentang 80 km, enggak ada. Itu maksudnya ikhtiyat nggih. Dalam rangka hati-hati gitu. Iya, Kenapa? kemarin pun saya juga penasaran ketika tanya di Makanya Tuban. kan Kemarin pun saya Rasulullah dalam perjalanan ada hadis tapi lupa itu. Kenapa? Jaraknya pendek sekali 12 atau 15 kilo. Tapi Rasulullah itu menjama atau kotor. Iya, memang makanya enggak ada batasan di situ. Dan itu tidak menjadi batasan, Pak. Enggak berarti batasan jarak ya? Enggak. Itu enggak. Jadi hanya sekitar jarak 15 atau berapa kilo itu sudah bisa, itu tidak menjadi batasan itu. Yang penting iki mau apa itu? Niat pergi. Sudah dianggap bepergian atau tidak. Tapi definisi safar ini berarti kan berarti relatif. Nggih. Terus kita kayak safar kita lebih pendek, akhirnya kotor lah itu loh. Masuk akal. Sesuai yuk. Tapi kan gini, Pak. Hati itu tidak bisa dibohongi gitu loh. Ya. Nah, Terus akhirnya yang hati yang bagaimana? hati itu tidak bisa dibohongi. Yang kita bisa boleh kotor itu. Kalau para ulama dikembalikan kepada adat, yakni adat itu umumnya masyarakat di situ, bukan pribadi hatinya masing-masing. Apa itu? Umumnya masyarakat misalnya kok kene to Tuban wis dianggap lunga atau pemboten, ngoten mawon. Lungo, Lah ya umumnya masyarakat gitu saja itu. neng Bangilan, lungo. Mulane ulama, kenapa ulama membatasi nggih? Kenapa jumhur ulama membatasi 80 km? Itu dalam rangka ikhtiyaton, hati-hati. Nek wis 80 km sudah pastilah itu dikatakan safar. Nek kurang dari itu masih diperselisihkan oleh banyak orang. Kene Bangilan umpama sampean muni wis safar, yang lain muni belum. Itu namanya masih diperselisihkan. Nek wis 80 km tok endi nggone wae wis diarani safar. Iki jenenge ikhtiyaton dalam rangka
hati-hati gitu saja. Ya, lebih baik kita mengikuti jumhur ulama gitu ya. Boten mengikuti kemantapannya masing-masing nggih. Oh ya, Pak Jito kemarin kan nggak ikut kosor. Kemarin ditanyakan pengajian di Tuban. Kepergian Bangilan sampai Tuban kan 50 kilo. Sudah bisa kosor. Saya dulu nggak pernah. Kalau ketika kita mau bepergian ya paling tidak 70. Kemarin saya mengusulkan supaya dikosor. Ternyata Pak Jadi ngimami tidak dikosor kan sholat asar itu. Saya kosor Pak kemarin setelah maghrib di Tuban kemarin kosor. Karena ditanyakan Pak Mariano boleh kosor. Waktu asar itu enggak dikosor tetap 4. Oh iya, makanya kan kemarin belum ditanyakan waktu asar. Belum ditanyakan. Oh, gitu. Tapi setelah ditanyakan setelah Isya kemarin Saya minta menjalankan Pak, kosor. kosor aja Pak. Iya Pak. Pak Jito kan kemarin nggak ikut kosor karena Kula niku nate maos kitab-kitab para ulama diantaranya kosor itu bahkan mereka hanya mengatakan yang penting sudah keluar dari daerahnya gitu ngarani. Nek biyen ana istilahnya angger wis konggone daerah itu diawasi wis melewati suatu tempat sudah tidak terlihat itu bahkan sudah dikatakan safar. Di antara ulama yang paling mudah itu ada yang sampai seperti itu. Maka itu dikembalikan kepada pribadi nanti, kepada daerah tersebut gitu nih. Banyak sekali iku nggih. udah bisa dikosor memang niat pergi ya Gitu. kosor. Gitu. Jadi tapi itu bukan ikhtiyaton nggih, bukan hati-hati mengambil apa pendapat yang paling mudah. Nek kula dalam rangka hati-hati, setiap sudah keluar kota nggih. Boleh. Itu namanya belum musafir. Kalau di Jawa dikosor di rumah kan belum musafir, enggak boleh kan? Begini, kalau ingin mengkosor nek jamak di rumah tidak masalah. Mengkosor yang jadi masalah. Mengkosor ringkes, Pak. Lah nek menjamak sampean di rumah boleh. Misalnya sampean saiki waktu zuhur arep budal nang Surabaya. Wah, aku tak sholat zuhur sik sekalian asar boleh dilakukan di rumah. Tapi jamak saja tidak kosor 4 rakaat di rumah terus berangkat. Itu boleh. Sempurna. Ada nggih. Iku lek jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih fil Madinati iku nggih. Jadi Rasulullah SAW pernah menjamak sholat di kota nggih. Ada itu, ada hadis. Jadi umpama sampean ape lunga Surabaya saiki waktu zuhur, ya wis aku tak zuhur sik sisan asar. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat lagi budal lunga. Tapi di rumah boleh. Tapi untuk kosor enggak boleh di rumah. Kosor kan harus Sampean harus pergi dulu keluar dari daerah misalnya mlaku rono tok nggone Bangilan, mampir ning Masjid Bangilan, terus lagi oleh kosor. Meskipun perjalanannya urung jauh, yang penting wis keluar dari daerah wis boleh melakukan kosor terus baru melakukan perjalanan lagi boleh dikosor. Misalnya zuhur kok kene wis manjing zuhur lah wis aku tak mlaku sik engko tok jujugan mampir masjid terus salat zuhur 2 rakaat kemudian asar 2 rakaat terus perjalanan lagi boleh. Tapi nek di rumah harus 4 rakaat. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Rasulullah pernah menjamak nggih, menggabungkan nggih. 2 salat nggih, bainal dzuri wal asri wal maghrib wal Isya'i bil Madinati min ghairi khaufin wala matorin. Tidak takut, tidak ada hujan, beliau menjamak pernah di kota. Gak bepergian. Ketika ada hajat. Hajat masing-masing yo gak usah disampaikan ning kene. Pokoke kan ada hajat, ada kepentingan, ada keperluan, ya wis tak rangkep salatku kan bisa boleh. Tapi jumbo penggawean. Ya, kalau kebalikannya Ustaz, misalnya datang waktu maghrib ya, masih dalam perjalanan pulang ya. Nggih. Dari Tuban jalan waktunya maghrib. Nggih. Kita lanjut sampai di rumah. Ya, pas di rumah itu Sudah Isya. Apakah itu boleh dijamak kosor? Sampean dari perjalanan ketika nggih supire utawa ketua nune gak gelem mendek misalnya. Jalan terus wae, wis engko salat Isya wae nang omah. Kan ngoten. Maghribnya. Ayo. Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya misalnya. Maka diniati di jamak takhir di rumah, tapi ndak boleh dikosor karena sudah sampai rumah. Jadi sampean ponggone wis Tuban kono ape leren gak oleh supire, ape maghrib sik misale. Ya wis nek ono to omah engko langsung sampean niati ya wis engko tak jamak takhir di rumah gitu. Akhirnya neng omah nanti sampean sholat 3 rakaat terus kemudian sholat 4 rakaat itu. Kalau rombongan, kalau sendirian Ustaz niat. Kalau sendirian lebih baik nek cara aku mendeng nang Tuban sholat maghrib dan Isya.
bebas sebenarnya. Nggih. Tapi begini, Nggih. ini real ya. Kita nggak usah rombongan, nggak sendiri. Kita tuh naik kendaraan. Nggih. Saya naik kendaraan mulai jam 11. Nggih. Jam 12 lumayan dulu. Nggih. Kendaraan nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. 15 terus sampai asar saya baru turun. Nggih. Otomatis kan duhurnya saya kan belum. Belum. Nah, itu kita jamak takhir ya. Dari awal ketika kendaraan nggak mau berhenti, sudah masuk waktu duhur sampai niatkan jamak takhir gitu. Nah, ya nanti kalau sudah di rumah. Niatkan jamak takhir sampai rumah ya. Sampai rumah tentu asar lu ya. Nggih. Jamak takhir engko nanti nih sampean langsung sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Iku keringanan di dalam bepergian itu. Boleh karena nek omah kok dijamak boleh karena ada hajat mau gak gelem mendek sopire kan ngoten. Nek sendiri iku nek memang repot nggih, nek memang repot jenenge juga hajat nggih. Hajat juga kan misalnya wah iki kok kedalon tok omah kan gitu, iku hajat juga kan? Boleh juga sebenarnya, boleh. Cuma nek kula biasane milih mendek kontane kula. Dengan catatan jamak loh ya, bukan kosor. Jamak catatannya bukan kosor karena ada hadis khusus tadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengerjakan jamak di rumah kok, di tempat kok. Kenapa nggak boleh? Sudah boleh. Rasulullah boleh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah gitu. Rasulullah itu uswatun hasanah gitu. Contoh yang baik gitu. Gitu. Bon, wonten malih? Jadi kalau berpergian pun boleh di rumah jamak. Boleh. Ketika ada hajat itu nggih. Tapi ora kok nek ora ono apa-apa. Ketika ada hajat nggih. Termasuk sakit orang sakit. Bisa. Orang sakit. Misalnya orang sakit, sampean di wong tua sing sakit, wuduhe ngundoni. Iya toh? Engko angger ape salat leren ngundoni, leren anu kan repot. Nah, oke. Waktu duhur sampean wuduni, sampean suceni, kongkon salat duhur sak asare pisan engko ngudonine engko nek wektu maghrib ambek isya pisan kan gitu. Kan ringan. Mulane merawat orang sakit kudu ngerti wong sakit nek iso justru malah dijamak. Nggih sing ngrawat, Berarti contoh adinu yusruni agama ya gampang. mudah to nggih. Jadi penak sih ini sampean nek wong tuwa ya mudah-mudahan kita nggak punya keluarga yang sakit sampai merawat seperti itu nggih. Naudzubillah min syarri dzalik, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan juga tadi apa bulike Pak Cariton itu sakit nggih, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, dimudahkan nggih. Kalau memang sudah waktunya mudah-mudahan apa itu dibuat oleh Allah husnul khotimah nggih. Itu yang penting itu nggih. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh kalau memang sembuh nggih dan mudah nggih. Sehingga dan kita doakan keluarganya tabah juga seandainya sudah waktunya mudah-mudahan husnul khotimah nggih. Kita doakan nggih. Ya, semoga saja karena di Masjid Ta'lim itu penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doanya kabul nggih. Sehingga seandainya sakit tidak berlarut-larut nggih, seandainya sembuh juga tidak berlarut langsung segera sembuh. Itu yang penting doa kita itu seandainya sakit cepat sembuh, seandainya sudah waktunya cepat meninggal sehingga tidak repot semua kan gitu nggih. Moga dadi rumatan iku sing dirumat yo gak penak, sing rumat yo gak penak nggih. Padha ora penake nggih. Ya tadi Ustaz Nggih. biar melengkapi hajat dan sebagainya. Nggih. Ini contoh tidak disengaja. Kita ini sholat. Kita tidur. Nggih. Kita tidur jam 11 ya. Nggih. 12. Nggih. Nanti sampai jam 3 baru bangun. Nggih. Nah, Pak Eko nanti Nggih. Terus. terus itu kan kita kan belum zuhur. Nggih. Apa itu kan tidak disengaja. Nggih. Berarti kita bisa jamak dulu. Bisa bangun langsung duhur langsung asar dan itu tidak ada dosa nggih. Karena apa? 3 nggih, salasun 3 yang diangkat kayak nggih, di antaranya pena diangkat nggih. Kolam diangkat 3 di antaranya apa? Orang yang lupa nggih. Di antaranya lupa orang yang tidur itu termasuk orang yang lupa nggih. Ketiduran nggih terus sampai bangun-bangun sudah waktunya sholat habis. Itu tidak ada masalah nggih. Ya ada, dengan Anda ini mulai Ya, itu tidak ada masalah nggih. Ojo kok terus gak sholat mboten karena itu tidak disengaja kecuali ulama yang apa itu menganjurkan untuk apa tidak mengkodok sholat bahkan itu ketika orang memang sengaja meninggalkan sholat yang lalu-lalu itu nggak usah dikodok.
ulama itu. Karena apa? Termasuk sebagai hukuman bagi dia. Nah ini wong lali waktu ganjarak, lali iki piye le? Lali pasane wis bar asar tibake urung kan ngoten nggih. Maka nanti dikodok ketika masuk maghrib. Sekarang rangkaian, Ustaz. Ini biar lengkap. Kadang Kenapa? kita menjadi tanda-tanya. Napa? Salah jamak atau kosong. Nggih. Dalam perjalanan bis, kita jaraknya panjang. Nggih. Dari Jakarta misalnya ke Tuban misalnya. Itu apa itu waktu zuhur karena di dalam kendaraan kita nggak bisa sholat katakan Nggih. air. Waktu asar kita juga nggak bisa. Terus ada yang pikirannya dah kok nak maghrib nyampe di rumah kita sholat zuhur, sholat asar itu dibolehkan atau tidak? Tidak ya. Ya ndak boleh toh. Nah, ya maksudnya. Ya leren toh. Loh, enggak maksudnya. Napa? Bis umum nggak mau tidak berhenti. Napa? Bis umum nggak berhenti. Bis umum kita naik bis malam. Oh gitu. Kita berangkat ya belum waktunya zuhur kita belum zuhur. Nggih. Itu kita naik bis. Nggih. Nah, waktu zuhur kita nggak bisa bis nggak terus. bis sudah jarak jauh. Iya. Asar pun nggak berhenti. Nggih. Nah, baru maghrib berhenti. Terus gimana sholat asar kita sama zuhur? Nek itu sangat mampu. Biasanya bis itu ya berhenti di tempat Berhenti toh mestine. bisa sholat. Tapi nek memang keadaannya seperti itu dan terpaksa tidak bisa menghentikan, misalkan benar-benar terpaksa, nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saja. Nggih, jadi tidak dipaksakan kita nggih. Adinun surun akhirnya. Nan? Napa yang disampaikan Pak Haji tadi wau betul pada waktu perjalanan yang wau jatuh waktu Napa? sampun sholat betul bisa dilakukan di atas bis. Sebenarnya bisa, sebenarnya sholat di atas bis bisa nggih. Jadi sholat di atas kendaraan memang bisa nggih. Ya kalau terpaksa di atas kendaraan dengan tayamum kan enggak apa-apa. Tidak apa-apa bisa memang. Ya sholat di atas kendaraan bisa nggih. Menghadap ke kiblat, terus kemudian menghadap kemana kendaraan menghadap nggak ada masalah. Itu bisa nggih. Sholat sambil duduk juga bisa karena durut nggih. Nggih kula supe niku nggih. Enten sholat di atas kendaraan nggih. Daripada kita berisiko seperti tadi, ya kita kayak zuhur karena di kendaraan kita tayamum Nggih. zuhur. Nggih. Nah, dan itu pun juga bisa dikosor dalam perjalanannya. Bisa toh. Sekiranya asar. Dan tayamum kemarin pembahasan tayamum boleh tayamum di jog gitu. Boleh di jog. Utawa ning ngisore niku. Nah, bisa nggih, nggih. Nggih. Lebih baik seperti itu nggih karena nanti jika sengaja meninggalkan kan dosa nggih. Yang ngakak dirombong zuhur mah apa kadang atau maghrib kan jera enak. Oh, ada kesempatan. Itu namanya nanti ngondok nggih. Cuma memang itu tidak baik nggih. Dan itu berdosa, masuk kategori berdosa nggih. Karena ada kemudahan sebagaimana dulu kita bahas di pesawat nggih. Nggih, kula supe nggih. Ngapunten. Di pesawat, bahkan di pesawat kan nggak ada debu, nek bis malah bener-bener ada nggih. Ning ngisorem iku sing ngisor sandalmu debu akeh niku kan katanya. Iku debu suci juga iku. Asal nggak ada kotorannya itu dianggap suci juga iku. Nggih, nggih seperti itu nggih. Napa nggih? Napa? Tempat duduk kereta api itu berhadapan-hadapan. Enggak menghadap kiblat maksudnya. Tidak bisa menghadap kiblat. Ya. Masa nggak bisa menghadap kiblat? Yuk, tempat Tidak bisa. duduknya kan bisa. Tempat duduknya kan ada yang berhadapan-hadapan, Pak. Kereta api itu. Kereta kan ada yang menghadap timur, ada yang menghadap barat. Pak. Nggih. Kalau arahnya ke sana. Nek kula riyen niku numpak kapal laut iku langsung menghadap kiblat engko ora roh arah lah enggak masalah. Utawa numpak kendaraan kemana enggak masalah. Konteks pertanyaan itu ini kereta. Lah nggih niku sing repot. Nah nek dulu zaman Nabi ku numpak kuda, numpak unta itu dihadapkan ke kiblat dulu terus kemudian menghadap kemana kendaraan itu menghadap gitu. Tadi kan sama Ustaz. Jika naik bis, Nggih. ya, naik bis kan juga tidak harus menghadap ke kiblat. Nggih. Ini menghadapnya itu seingat saya pernah mendengar itu menghadapnya di mana arah kendaraan itu. Iya memang ada syariat menghadap di mana arah kendaraan itu menghadap. Tapi yang kula pahami selama ini pertama menghadap kiblat dulu, terus kemudian menghadap kemana kendaraan itu menghadap gitu. Ini terjadi juga kendaraan. Wallahu alam kula dereng ngertos nek sing niku. Cuma mungkin rukshoh juga mungkin gitu. Contoh ya, kita mau ke Madiun jarak pendek.
ini arahnya ke selatan terus. Nggih. Jadi nggak pernah ke kiblat itu. Nggih, karena dalam konteks hadis yang kula pelajari riyen niku kendaraane kuda atau unta itu dihadapkan ke kiblat dulu, terus kemudian terserah nanti menghadap kemana dia menghadap. Seandainya sampai naik sepeda motor kan bisa dihadapkan sendiri atau mobil. Nah, gitu. Wallahu alam ya dikerjakan sesuai kemampuan saja ngoten nggih. Nggih. Jadi dikerjakan sesuai kemampuannya ini mastatotum semampu kalian ngoten nggih. Insyaallah tetap diterima Allah karena keberatan kita gitu. Tapi kula mboten ngertos rujukane niku nggih. Terus untuk yang naik haji itu ya kalau pulang ke Indonesia kan juga tidak mungkin menghadap ke kiblat. Ngoten nggih. Balik kanan. Wallahu taala alam, insyaallah ada keringanan di situ nggih, insyaallah ada keringanan di situ. Karena agama itu mudah dan mastatotum semampu kalian nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha nggih. Nah, itu masuk di situ. Jadi sebenarnya mudah nanti dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing nggih. Itu kalau sudah terpaksa semuanya bisa kok. Beri kemudahan. Nggih, darurat nggih. Nggih, wallahu taala alam nggih. Sampun mboten mawon. Napa enten pertanyaan malih? Monggo ibu-ibu ngomong aja ada waktu sedikit. Dilanjutno yo engko iki kesuwen. Ustaz, ini mumpung ada waktu ya. Kita ini juga berbenah-benah. Napa? Yang kita kerjakan sehari-hari itu sebetulnya masih banyak tanda tanya. Cuma kita tuh nggak ada kesempatan tanya. Ya saya judulnya sholat Jumat. Napa? Sholat Jumat itu kalau habis azan yang kedua itu orang itu kan berdiri. Nggih. Katanya kan orang itu katanya sholat qobliyah. Nggih. Apakah di sholat Jumat itu ada qobliyah? Satu. Nggih. Yang kedua, apabila kita selesai sholat Jumat, nah, dipimpin oleh imam, zikirnya nggak karuan, macam-macam. Ada yang membaca Al-Fatihah berapa kali, ada berapa. Nah, apa yang harus kita baca menurut syar'i setelah sholat Jumat? Ini kadang-kadang orang juga belum tentu tahu semuanya loh ya. Ada orang malu imam semua, mau coba mau coba. Enggak dijawab. Untuk yang pertama tadi apa? Qobliyah Jum'ah nggih. Memang yang saya pelajari selama ini tidak ada qobliyah Jum'ah nggih. Seandainya jenengan ingin salatlah salat sunah mutlak nggih. Mboten nggih, salat sunah mutlak nggih. Biar gak menyendiri kok duduk ae liyane do ngatur. Nah, jadi salat sunah mutlak nggih, mboten sunah qobliyah Jum'ah nggih. Yang kula pelajari sama ini enggak ada qobliyah Jum'ah. Jadi ini salat mutlak terserah berapapun nggih. Misalnya sampean lagi teko salat terus sampai imam naik juga enggak masalah, boleh nggih. Terus untuk masalah zikir setelah sholat Jumat itu ada perselisihan di kalangan para ulama nggih. Karena ada yang mengatakan memang tidak ada zikir khusus setelah sholat Jumat nggih. Itu yang pertama. Jadi ada perselisihan pendapat para ulama, tidak ada zikir khusus setelah sholat Jumat. Terus yang kedua berarti zikirnya terserah jenengan. Ya, terserah jenengan umum. Terus yang kedua dikiaskan dengan sholat duhur. Berarti zikirnya zikir setelah sholat 5 waktu. Ada dua opsi niku mawon nggih. Adapun baca surat-surat itu kula mboten ngertos dalile ngoten. Jadi jenengan nek pengen zikir terserah, misalnya jenengan cuma niat iktikaf saja, zikir terserah, baca Al-Qur'an atau apa terserah. Itu yang pertama, yang kedua dikiaskan dengan sholat duhur, yakni zikir ya astagfirullah itu 3 kali dan seterusnya itu dikiaskan dengan sholat duhur gitu. Terus kemudian ada sholat ba'diyah Jum'ah ada nggih. Dan itu boleh dikerjakan di masjid dan afdol juga dikerjakan di rumah. Ngoten nggih? Kalau di masjid 2 rakaat, cuma 4 rakaat kalau di rumah 2 rakaat. Nggih, ada itu. Ya, maka dikerjakanlah itu nanti itu termasuk sunnah yang diajarkan sedangkan qobliyahnya kita tidak mengetahui dalilnya nggih. Ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.